Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan semoga teman-teman mendapatkan yang terbaik dari channel ini. Terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Ada banyak orang yang sudah membuang Al-Quran ini. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa orang membuang Al-Quran? Nah, memang kalau kita lihat beberapa fenomena sepertinya itu ada hubungannya ya dengan meningkatnya populasi ateis ya, terutama di negara-negara Timur Tengah. Populasi ateis itu meningkat sangat tajam. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan ateis di negara-negara Arab ya, terutama di negara Timur Tengah ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan supaya ini membuka pemikiran para muslim supaya tidak mengorbankan orang lain gara-gara mengkultuskan buku ini loh, gitu loh. Nah, informasi tentang Al-Quran yang dibuang di got itu misalnya, ini bisa kita lihat ya di dalam sebuah video misalnya. Ini adalah video yang sudah beredar di YouTube. Ini diposting di tahun 2009. Di dalam video ini dikasih tahu bahwa orang-orang yang membuang Al-Quran ini bukan terjadi cuma sekali dua kali. Ini terjadi berulang kali, bertahun, terus-menerus setiap tahun sepertinya ada beritanya. Dan bukan di negara seperti Indonesia ini terjadi, bukan. Di negara Islam, coy. Di negara Islam ya. Ini yang makanya saya bilang, ya, ini pasti ada penyebabnya ya. Salah satu penyebabnya saya pikir adalah karena meningkatnya angka populasi ateis ya. Coba saya putarkan. Nah, ini kalau kita lihat ya, sementara ini dia ya. Ini Al-Qur'annya itu ditemukan, ini dibilang ya, itu dibuang. Ini di Saudi Arabia, coy. Ya, ini di tong sampah, coy. Ini dia ini kan. Di tong sampah ini ditemukan ini. Ya, dan ini Arab Saudi tentulah bukan negara ecek-ecek bagi muslim. Ini di kanal. Di kanal, ada di tong sampah, kemudian juga ada yang ada di kanal air ya. Nah, ini bukan di Indonesia, ini negara Arab, coy. Negara yang dijadikan sebagai tempat kunjungan untuk berhaji, coy. Coba lihat itu kan. Ngeri, coy, ngeri. Kalau negara Arab Saudi saja ya, atau setidaknya kalau keadaan ini terjadi di negeri Arab Saudi, lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Nah, kita nggak tahu masalah itu ya. Tapi apa yang bisa kita lihat di sini bahwa ini jelas sekali bahwa ini Al-Quran ini dibuang. Ada orang membuangnya. Kita nggak tahu siapa yang membuangnya, tapi yang jelas dibuang, ditemukan di dalam kanal air. Nah, yang saya bilang tadi, ini bukan hanya terjadi 1 tahun atau 2 tahun, bertahun-tahun terjadi. Ini pemberitaan tentang Al-Quran yang dibuang, ini sudah dilaporkan sejak tahun 2013. Sudah dilaporkan sejak tahun 2013 ya, dan setiap tahun dilaporkan. Nah, ini saya kasih contoh misalnya, ini yang dilaporkan tahun 2016 ya. Ini misalnya dilaporkan di tahun 2016 dikatakan di sini ya, Quran put in garbage in Saudi Arabia. Saudi Embassy in Morocco. Ya, artinya apa? Bahwa Al-Quran itu dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimasukkan kemana? Tong sampah di lokasi atau di kediaman embassy ya. Embassy itu duta besar Saudi di Maroko ya, dan itu menimbulkan berbagai protes ya, menimbulkan protes di negara itu. Itu loh. Masa mereka buang-buang firman Allah sih gitu. itu kan kalau kita mengikuti logika muslim kan. Masa sih? Masa firman Allah dibuang, dan yang melakukannya itu kan ini orang Saudi, ini di kediamannya Saudi Embassy, coy. Saudi Embassy. Ini ya, coba kita lihat ya. Some rather strange photo were circulated on Moroccan social media this week. Piles of books carefully bound in range of rich color lying sadly in the middle of a wasteland, Al-Bawada ya. Jadi dikatakan bahwa ada foto-foto yang beredar di Maroko, di media sosial di Maroko ya, katanya ada sejumlah buku itu ditemukan di saluran air, katanya itu ditemukan dalam saluran air. Nah, inilah contoh salah satu gambar fotonya ya. Ini gambar fotonya katanya gitu. Nah, apakah ini benar atau tidak saya nggak tahu. Ya, silakan muslim nanti mengeceknya. Ini ada di ini saya bagikan linknya di live chat ya. Itu Bapak Ibu nanti bisa mengecek apakah berita itu benar atau tidak ya. Ya, benar atau tidak sebenarnya nggak penting juga bagi saya gitu ya. Tetapi ya silakan ini bahwa ada muslim. Ya, kalau nggak mungkin lah orang Kristen yang membuang ini kan. Sebanyak ini nggak mungkin lah orang Kristen yang membuangnya. Ngapain? Ya kan? Itu dia kan.
Terus ini katanya sudah dilaporkan di berbagai media termasuk di media Arab Saudi katanya ya. Nah ini dibilangnya the source of the abandoned holy text it has appeared is even more shocking. The Quran came from the embassy of Saudi Arabia in Rabat, say HuffPost Arabi. Jadi dibilang bahwa itu Al-Quran ini ternyata berasal dari kantornya duta besar Saudi Arabia di Rabat ya. Nah Rabat ini di Maroko lah kira-kira gitu. Nah Bapak Ibu Muslim terutama gimana ini? Kan gitu. Gimana nih? Saya melihat di live chat ada yang sudah mulai mulai panas ya. Ya jangan panas ke saya dong. Panas ke negara Arab Saudi dong. Kenapa dia buang-buang Al-Quran? Ya kan? Jangan panas ke saya. Ngapain lu panas ke gua? Saya hanya ngasih tahu. Itu Al-Quran dibuang di tong sampah. Ya kan? Dan di kanal-kanal air. Di negara Muslim. Dan negara Muslimnya pelakunya adalah Arab Saudi. Gimana? Hah? Nah, terus misalnya ini kan di tahun 2016 ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya tahun 2017. Nah, ini tahun 2017 dibilang penistaan kesucian Al-Quran di Arab Saudi kali ini oleh Kementerian Wakaf. Kementerian Wakaf coy. Gimana ini? Saya perbesar dulu, Saya perbesar. Ini penistaan kesucian Al-Quran di Arab Saudi kali ini oleh Kementerian Wakaf. Sama juga mereka buang, ya mereka buang ini dibuang coy. Ya, jadi ini ada inilah yang mereka katakan ini di Kementerian Wakaf ini ya, pelakunya gitu. Dibuang coy, di tong sampah ini. Ini sampah ini coy, bercampur dengan sampah yang lain. Nah, ini Al-Quran kan. Ini di tong sampah dah. Nah, siapa pelakunya? Bukan saya. Jadi kalau ada yang panas, misalnya RT 06 mereka panas sama saya, jangan panas sama saya dong. Ya kan? Jangan panas sama saya. Ini saya bagikan linknya. Oke, sebentar. Apakah berita ini benar? Saya nggak tahu. Silakan cek sendiri kan gitu. Kalau benar, ya itu urusanmu lah. Kalau salah juga saya nggak tahu kenapa mereka mau bagi-bagikan informasi. Ini judul beritanya Kantor Berita Internasional Al-Quran. Saya nggak tahu. Ini ada pula itu judul beritanya begitu ya. Ada nama media masanya disebutkan demikian. Oke. Nah jadi tadi kita lihat ya Arab Saudi pelakunya. Terus sekarang di mana? Ini juga masih di Arab Saudi juga. Nggak jauh-jauh. Ya kan? Padahal kan orang Indonesia kan begitu mengagung-agungkan Arab Saudi. Enak. Ya kan? Begitu mengagung-agungkan Arab Saudi, rupanya mereka lah yang menista Al-Quran kalian. Gimana itu? Sakitnya hati ini, namun aku rindu, ya kan? Itulah yang terjadi kayaknya kan? Ini dibilang si Timotius Entes. Apa sebenarnya tujuan acara ini? Tanya pada rumput bergoyang. Apa tujuannya? Nah, ini tujuannya. Tunggu tujuannya ya. Nah ini juga ya, ini masih di Saudi Arabia juga. Ya, ada ini tahun 2017 juga Quran desecration in Taif ya Saudi Arabia. Tetapi ada beberapa media mengatakan ini tidak benar beritanya katanya ya. Nah saya juga nggak tahu apakah benar atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ini ada di media ya kan. Terus misalnya ini yang baru saja terjadi tahun 2022 diberitakan Januari 24. Jadi setiap tahun coy, mulai dari tahun 2013 sampai tahun ini Al-Quran dibuang. Lu mau bilang apa? Bukan saya yang buang. Oke. Nah, terus ini ya ini terjadi di Pakistan ya. Resident of Karachi, Pakistan in the area of Saudabad have spots Quranic forces being drawn in the middle of the street right next to the trash. Jadi dibilang katanya bahwa di salah satu perkemahan perumahan di Karachi, Pakistan ya di daerah Saudi Abad ya ada ditemukan lembaran-lembaran yang mengandung ayat Al-Quran itu telah dibuang di pinggiran jalan ya, di sebelahnya ada tong sampah gitu loh. Di sebelahnya banyak sampah kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita lihat videonya ini saya akan perbesar ya. Oke. Nah, ya. Ini orang-orang menunjukkan ini misalnya ya mereka Dino di mana? ini ya. Nah, ini mereka menemukan lembaran-lembaran Al-Quran itu udah disobek-sobek Al-Qurannya, terus mereka masukkan di dalam tong sampah. Wah, gimana ini RT 06 ini? Perasaannya gimana ini? Ini di Pakistan ini. Waduh, gimana? Aduh, kenapa mereka melakukan ini? Kalau di Indonesia ini bisa diprotes ini berjilid-jilid ini. Bisa di demo berjilid-jilid kalau ini terjadi di Indo ya kan? Ini terjadi di Pakistan coy. Nah, Pakistan ini terjadi. Ini ya. Ini tong sampah. Ya, terus mereka buang di sini. Terus ada orang-orang kan mungkin nggak rela mereka kan, terus mereka kumpulin gitu. Mereka kumpulin. Mereka masukkan di dalam kantong ya kan. Nggak rela mereka itu dibuang, mereka ambil lah kan. Kan mereka kumpulin kan. Nah, mungkin bagi mereka juga udah mereka kultuskan juga buku itu kan. Suka-suka kalian saja, ya kan? Nah, terus itu kan di Pakistan ya. Ini di Iran.
Ya, nah, itu tadi ada yang bertanya tadi kan, apa sih tujuannya acara ini? Tujuannya adalah saya dan kita mau menyadarkan para muslim, kenapa Al-Quran itu dibuang? Kemungkinan besar karena semakin terus meningkatnya populasi ateis di Timur Tengah. Meningkatnya populasi ateis itu jauh melebihi peningkatan ateis di negara-negara barat. Itu fakta. Itu fakta. Nah, perhatikan ini misalnya, ini media Iran internasional ya, dikatakan di sini, ini saya perbesar ya. Iranians have lost their faith according to survey, katanya. Jadi mereka kehilangan iman mereka berdasarkan hasil survei ya. Ini dikatakan bahwa ini ya, bahkan dikatakan according to a new poll 4 decades after the establishment of the Islamic regime, only 32% of the population consider themselves Shia Muslim. Jadi kalau di Iran itu kan Islam Shia ya. Tetapi katanya berdasarkan dari hasil survei itu, setelah negara itu menjadi negara Islam, dikatakan hanya 32% dari populasinya itu ya menganggap dirinya atau memandang dirinya sebagai seorang Muslim Syiah. Gitu loh. Ngeri ini coy ya. Nah terus dibilang ya, berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan survei tersebut dikatakan bahwa 78% orang Iran itu mereka percaya kepada Tuhan, tetapi hanya 20% yang percaya, mereka itu percaya pada kedatangan Imam Mahdi ya, di mana keyakinan tersebut merupakan salah satu core belief atau keyakinan utama dari para penganut Syiite ini ya, atau Syiah ini gitu ya. Nah, terus ini dikatakan di sini bahwa sementara ada 32% orang-orang Iran itu memandang diri mereka itu sebagai seorang Syiah ya. Jadi perhatikan, hanya 32% coy. 9% telah mendeklarasikan dirinya sebagai ateis ya. Dan 22%, coba ini, camkan ini, 22% mereka tidak mau diasosiasikan dengan agama apapun. Itu artinya kalau kita tambahkan 9% ditambah 22%, itu ada 31%, hampir sama dengan jumlah ini, 30%, 31% versus 32%. Itu artinya hampir 50-50 warga Iran itu ya, mereka nggak percaya sebagai muslim lagi, mereka bukan muslim. Ngeri nggak itu? Padahal Iran itu negara Islam. Oke? Padahal mereka ini negara Islam gitu loh. Nah, supaya lebih jelas lagi, ini kan cuma Iran ya, ini cuma Iran. Ini kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, misalnya di Timur Tengah ya, ini laporan dari Diwi ya. Ini saya melihat juga ada orang Indonesia juga yang suka nulis di sini ya. Tetapi ini adalah studi, bukan. Setidaknya ini ada informasi yang disampaikan di DW ini juga ya, dw.com ini. Jadi mereka mengatakan bahwa di Timur Tengah dan juga Iran dikatakan bahwa banyak orang-orang mereka kehilangan keyakinan mereka ya, yang tentu saja mereka tidak meyakini Islam lagi kan gitu. Karena kan Timur Tengah dan Iran kan memang Islam di sana toh ya, yang lebih besar gitu ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu bisa, ini saya bagikan linknya ya, saya bagikan linknya supaya Bapak Ibu juga bisa mengeceknya. Oke. Nah, jadi secara umum dikatakan bahwa negara-negara Arab ya, yang mayoritas populasinya itu mayoritas Muslim, dikatakan bahwa 60-100% itu warganya itu beragama Muslim ya. Nah, terus ya ini satu-satu misalnya di Lebanon ya, Lebanon losing the religion ya, Lebanon losing the religion ya, dikatakan bahwa itu ada 43% ya, berkurang selama 10 tahun terakhir ya. Itu artinya dikatakan less than a quarter of the population now define themselves as religious. Itu artinya bahwa di Lebanon itu kurang dari seperempatnya itu memandang dirinya sebagai seseorang yang religius ya. Coba bayangkan, ngeri coy, ngeri. Nah, pertanyaannya kan kenapa orang-orang ini di Timur Tengah yang katanya sumber Islam sendiri, mereka tidak percaya Islam? Mengapa kalau begitu? Ya kan? Mengapa? Tapi katanya Islam ini agama yang pertumbuhannya sangat tinggi sekali. Tapi di negara Arab sendiri ini luar biasa perkembangan ateis, ya kan? Kenapa? Ada apa? Ya kan? Ini di Lebanon ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini hasil surveinya ya. Ini misalnya have you believe change ya, dikatakan misalnya ini contoh ya, 47% mengatakan dia dari seseorang yang religius sebelumnya dan berakhir menjadi tidak religius. Artinya dia dari seseorang yang percaya menjadi tidak percaya. Itu 47%. Bayangkan coy. Bayangkan ya, 47%. Ngeri ya. Dan ini antara perempuan dan laki-laki ya di sini. Dan ternyata ya, orang-orang yang kehilangan imannya itu lebih banyak terjadi di kaum laki-laki ya. Terjadi di kaum laki-laki. Dan lebih tinggi terjadi pada umur 20 sampai 29 tahun. Ini 52%. Oke.
terjadi pada umur 20 sampai 29 tahun. Syukurnya Bapak Ibu di kanal ini yang banyak menonton kanal ini itu mulai dari umur 15 sampai 45 tahun. Itu kalau itu distribusi yang menonton kanal ini masuk di dalam kategori 20 sampai 29 tahun ini. Nah, saya hanya mau melihat, mau memproyeksikan bahwa banyak muslim yang datang ke kanal ini 10 tahun ke depan, mereka akan berterima kasih ke kita yang setiap hari atau setiap saat atau setiap minggu kita menyampaikan informasi-informasi tentang Islam. Dan saya rindu sekali ya, saya menunggu orang-orang muslim ya yang setia menonton kanal ini, setia aja tonton kanal ini, dan saya akan mau melihat seperti apa respon Anda setelah 10 tahun dari sekarang. Oke? Apakah Anda masih percaya pada Muhammad? Apakah Anda masih percaya kepada Islam? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Itu makanya memang si Munim Siri, ya, salah satu Munim Siri kan, bahkan si Munim Siri meminta kepada seluruh muslim, ya jangan menonton channelnya Pak King Gadas katanya, karena dia Islamfobia. Padahal kan video yang kritisi Munim Siri itu saya yang bikin ininya, saya yang bikin thumbnailnya kan, yang judulnya itu Islam Buta Trinitas kan. Nah jadi gara-gara itu dia kayak tersentak dia kan. Oh ini ada Islamfobia ini, bla 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 bla. Ya itu kan dia melarang orang Muslim untuk menonton kanal YouTube orang Kristen ya. Kenapa? Mereka nggak tahan dengan kritik ya. Kalau ini semua dibongkar coy, perhatikan ini banyak saya. Ya, kita ini kan baru mulai kan, baru setahun lah. Saya aja baru mulai setahun ya. Kenapa saya juga fokus kepada pengajaran? Karena saya tidak tertarik lagi dengan perdebatan yang tidak jelas. Saya melihat ya, misalnya di video-videonya David Wood. Ya, David Wood kan jarang sekali dia berdebat kan, kecuali untuk topik-topik tertentu dia akan berdebat kan. Tetapi dia fokus untuk membongkar misalnya apa yang tertulis di hadis, apa yang tertulis di Al-Quran, apa yang tertulis di dalam penafsiran-penafsiran buku-buku tafsir misalnya ya. Nah, dan banyak muslim yang baru tahu semua informasi itu dari video-videonya David Wood ya, dan kemudian orang-orang itu juga menemukan video-videonya Christian Prince. Nah, saya pikir saya akan mengikuti jejaknya David Wood. Saya fokus aja ke situ gitu ya. Saya akan fokus ke situ. Nah, jadi ketika Bapak Ibu berharap saya berdebat dengan orang muslim itu, saya nggak tertarik sama sekali. Saya nggak tertarik karena saya melihat justru lebih banyak orang mencari video David Wood dan kemudian mengecek referensi yang dia sampaikan melalui videonya, dan kemudian berakhir menjadi ateis, ataupun bisa juga dia beralih ke Kristen kan. Nah itu makanya ketika ada muslim yang datang ke live chat misalnya, nggak usah diblok, kecuali mereka sudah keterlaluan ya, diblok lah ya kan. Tapi biarkan aja ya, supaya juga ada entertainment lah kan gitu. Nah terus bukan hanya di Lebanon ya, ini di Iran juga, orang-orang Iran juga mengalami perubahan di dalam kepercayaan mereka terhadap Tuhan ya. Dikatakan di sini ya, mana ini? Nah, itu dikatakan hanya 32% yang menganggap dirinya sebagai Muslim Syiah, ya. Kemudian dikatakan 9% adalah ateis, 8% beragama Zoroastrian, 7% ya menganggap dirinya sebagai spiritual saja, 6% agnostik, 5% Sunni Muslim ya. Cuma 5% Sunni Muslim ya, Muslim Sunni di Iran ya. Dan dikatakan 22% tidak beragama. Ya, padahal itu negara Muslim, negara Islam loh. Negara Islam itu coy. Ya, negara Islam itu. Oke. Nah, jadi ini menarik. Nah, ini kalau kita baca lagi ada informasi yang diberitakan oleh BBC ya, misalnya. Ini saya perbesar. Ini yang diberitakan di BBC ini. Oke. Nah, ini misalnya dikatakan the Arab world in 7 chart are Arab turning their back on religion, katanya kan. Ya, di dalam tujuh gambar katanya, apakah orang-orang Arab ini meninggalkan Islam atau meninggalkan agama, katanya kan. Nah, ini yang mana data-datanya ini misalnya ya, ini perkembangannya misalnya. Ini dibandingkan antara tahun 2013 dan tahun 2018 hingga 2019. Nah, perhatikan di sini, ini semua negara-negara Timur Tengah, coy. Tunisia, Libya, Algeria, Lebanon, Maroko, Mesir, Sudan, Palestina, ya, Yordan, Irak, dan Yaman ya. Perhatikan di sini, ini Tunisia lah yang mengalami pertumbuhan. Ya, ini dibilang proportion of the people who said they were not religious ya. Jadi ini adalah proporsi orang-orang yang mengatakan mereka ini tidak lagi religius atau tidak beragama lah, kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya di Tunisia ini ya, ini kalau kita coba saya perkecil. Oke. Nah, ini dia. Saya berharap ini kelihatan. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, bagaimana untuk memahami gambar ini? Misalnya ini ya. Ini kita lihat Tunisia misalnya. Tunisia itu hampir 20% warga Tunisia pada tahun 2013 itu tidak beragama. Nah, apakah mereka semakin beragama? Oh tidak. Justru pada tahun 2018 orang semakin meningkat. Orang-orang yang tidak percaya agama justru semakin meningkat gitu loh. Sampai lebih dari 30%. Nah, hal yang sama terjadi di Libya juga ya. Itu di Libya ada sekitar 11% ya.
berapa ini? Sekitar 9% ya pada tahun 2013 ya. Tetapi menjadi lebih dari 25% pada tahun 2018. Jadi negara-negara Arab sana, ya tentu mereka karena ini negara-negara Islam, ya tentulah mereka meninggalkan Islam, itu intinya. Saya tidak peduli apakah mereka mau menjadi Kristen atau apa, tetapi ini dikatakan bahwa mereka tidak religius lagi gitu. Pertanyaannya, kenapa sih? Katanya agama Islam ini penyempurna, katanya tidak ada kebimbangan, katanya tidak ada yang meragukan, katanya begini begono, klaim sana sini gitu. Tapi ini fakta ini, gimana ini? Fakta ini gimana ini? Ini fakta coy. Fakta ini. Apakah saya yang mengarang-ngarang data ini? Enggak lah, bukan saya yang ngarang-ngarang coy. Bukan saya. Silakan lihat datanya. Nah, misalnya di Algeria misalnya, Algeria itu pada tahun 2013 itu masih di bawah 10%. Tapi ya, 5 tahun setelahnya itu lebih dari 15%, ya. Lebih dari 15%. Memang Lebanon tadi cuma memang sedikit pergeseran, tetapi intinya tetap meningkat. Maroko misalnya. Maroko ini kan salah satu negara Islam yang juga sangat keras ya. Banyak juga orang Kristen yang dianiaya di Maroko kan, dan gitu ya. Nah, di Maroko ya memang Al-Qur'an yang dipakai di Maroko itu kan mereka memakai Al-Qur'an yang versi Wars ya. Bukan seperti Al-Quran yang dipakai di Indonesia, misalnya versi Hafiz ya. Kalau di Indonesia kan, dan lebih dari 95% Al-Quran yang dipakai di dunia ini adalah versi Hafiz ya. Tetapi kalau di Maroko mereka menggunakan Al-Quran versi Wars ya. Nah, tetapi apakah karena perbedaan Al-Quran itu makanya banyak orang meninggalkan Islam? Oh tidak, saya tidak yakin demikian. Karena misalnya kalau kita lihat di Tunisia, Libya, dan negara-negara yang lain, itu mereka menggunakan versi Hafiz juga. Oke? Mereka juga menggunakan versi Hafiz juga ya. Sama misalnya di Mesir misalnya ya. Nah, di Mesir ya pada tahun 2013 itu cuma sekitar 5% saja ya. Masih di bawah 5% yang non religius, tetapi meningkat dari tahun ke tahun, dan sampai 5 tahun ke depan, 5 tahun setelahnya itu lebih dari 10%. Sama juga terjadi misalnya di Yaman ya. Di Yaman juga terjadi demikian ya. Di tahun 2013 di bawah 10%, setelah ya di tahun 2013 itu sekitar 5% deh. Kayaknya sepertinya sekitar 5%, dan kemudian di Yaman meningkat lebih dari 10% setelah 5 tahun setelah survei pertama itu ya. Nah, ini berasal dari Arab Barometer ya. Ini datanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat ya, ini di antara perempuan misalnya, ini katakan ya. Nah, proportion agreeing that a woman president or prime minister. Nah, ini masalah mereka, apakah mereka setuju jika perempuan itu menjadi pemimpin negara ya. Nah, ini perhatikan ini Bapak Ibu ya. Ternyata di Lebanon lah ya, Lebanon lah yang lebih bisa menerima, atau lebih yang mau menerima kalau perempuan itu bisa jadi pemimpin negara. Nah, sementara kalau kita lihat ternyata di Lebanon juga itu sudah 15% ateis di sana ya. Di Lebanon. Oke. Nah, kemudian di Maroko tadi seperti kita lihat ya, itu perkembangan yang ateis itu sangat tinggi ya, mulai dari 5% menjadi lebih dari 10% ya di tahun 2018, dan ternyata hasilnya sepertinya semakin tinggi jumlah ateis, semakin besar penerimaan orang-orang tersebut untuk menerima perempuan sebagai pemimpin mereka. Nah, ini menarik ini. Nah, ini menarik ini. Saya kurang tahu. Bersyukurnya kita di Indonesia itu ya. Di Indonesia itu bukan negara Islam ya. Dan kita bersyukur bahwa Ibu Megawati pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekalipun memang pada saat itu banyak sekali ini ya pergolakan ya. Banyak pergolakan. Oke? Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Yang mana yang lebih diterima? Misalnya apakah jihad ya? Jihad yang menyebabkan kehilangan nyawa. Apakah itu lebih diterima daripada homoseksual, katanya kan, homoseksual gitu ya. Nah, ternyata di Algeria ya mereka lebih menerima jihad daripada homoseksual gitu ya. Tapi nggak juga ya di ini ya. Mereka sama-sama menerima ya. Ya, Algeria ya, ini Maroko, Sudan, dan yang paling kecil itu di Palestina ya. Mereka nggak mau menerima jihad, dan mereka juga menolak homoseksual ini sepertinya ya. Tapi kalau di Algeria, Maroko, Sudan, sama Jordan, mereka sepertinya suka sekali berjihad ya. Ini ngeri nih coy. Oke, ngeri. Nah, yang menarik adalah bahwa negara-negara ini misalnya ya, mereka menganggap bahwa kan misalnya Lebanon ya, mereka menganggap bahwa Israel itu adalah sebagai ancaman bagi mereka ya. Ini, bayangkan ini coy. Mereka menganggap Israel itu sebagai ancaman bagi mereka ya. 79% ya. Mesir juga menganggap Israel sebagai ancaman bagi mereka. Palestina ya, tentulah orang Palestina hampir tiap hari mereka berantem ya kan. Yordan menganggap Israel sebagai ancaman bagi Algeria 47%. Bahkan Irak, Tunisia, bukan ya. Ini justru kalau Tunisia sama Irak ini ya,
mereka menganggap Amerika sebagai musuhnya gitu, ancamannya. Kalau Israel cuma 21% sama 14% untuk Irak dan Tunisia. Nah, saya berharap sekali lagi, ini juga yang menarik ya. Ini menarik sekali. Padahal dibilangkan bahwa negara Islam itu adalah negara yang seharusnya kan negara Islam itu kan negara damai lah, harusnya kan gitu ya. Harusnya orang senang tinggal di negara itu dong, harusnya kan. Nah, harusnya mereka suka ditinggal di dalam pemerintahan Islam kan gitu. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di sini, ternyata di Yordan orang ya terjadi peningkatan keinginan orang untuk bermigrasi ya. Ini kalau kita lihat dari 2013 ya, itu mulai meningkat dari sekitar 21% menjadi lebih dari 40% dalam jangka waktu 5 tahun saja, coba. Ngeri coy. Ngeri. Di Irak juga meningkat, Maroko meningkat, Libya meningkat, Tunisia meningkat, Mesir meningkat. Hanya ya tapi menariknya di Sudan, Lebanon, dan Yaman itu justru terjadi penurunan. Masalahnya, kenapa banyak orang Yaman di Indo? Kenapa mereka pindah dari Yaman ke Indo ya? Ya, tetapi ini adalah survei ya dari 2013 ke 2018 ya, ini surveinya. Ya, mungkin orang-orang Yaman yang pindah ke Indo itu ya mungkin terjadi sebelum tahun ini ya. Nah, jadi dan ini adalah tujuan negara yang mereka inginkan untuk berpindah ya. Mereka pengen ke Eropa ya, pengen ke Amerika Utara ya, dan negara-negara yang lain ya. Lucunya Eropa itu kayaknya lebih banyak dikuasai oleh negara-negara liberal lah ya, negara liberal atau non kafir lah kita bilang ya. Ya memang banyak juga Kristen juga berkembang di sana ya kan. Tapi lucunya kenapa mereka suka berpindah ke sana? Kan ngapain ya kan? Harusnya kan orang-orang Islam ini kan harusnya di pilihan Allah lah. Lebih hebat, lebih jago, lebih sejahtera, lebih aman, lebih damai, lebih tentram ya kan. Tapi kenapa mereka suka pindah? Aduh, ya kan, bahkan juga ada yang suka mau pindah ke Amerika Utara. Ngapain sih? Ngapain? Nah, ini misalnya di Eropa ini, hampir semua negara Arab itu pengen ke Eropa. Juga hampir semua negara ini negara Arab ini mau pindah ke Amerika ya, terutama misalnya Lebanon ya, orang-orang Lebanon, Yordan sama Algeria ya. Pengen sekali mereka pindah ke Amerika Utara. Nah, yang paling menginginkan migrasi itu kalau ke Eropa itu adalah Algeria, Maroko, dan Tunisia ya. Ya, itu Bapak Ibu bisa melihat dari perbedaan ketebalan garis itu ya. Nah, ini tampilan data yang sangat menarik ini Bapak Ibu. Menarik sekali. Nah, sekali lagi, apa tujuan data ini? Ya, karena ada yang menanya tadi kan, apa sih tujuannya data ini? Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada Muslim ya bahwa ada peningkatan jumlah ateis di negara-negara Islam. Itu artinya mereka meninggalkan Islam. Pertama, ini untuk membungkam klaim-klaim mereka selama ini bahwa dikatakan, oh tidak lu, populasi Islam itu semakin meningkat. Benar. Nah, itu yang mereka sering klaimkan. Di Amerika itu lihatlah, populasi Islam itu meningkat katanya. Nah, tapi kalau diperhatikan, kenapa jumlah populasi Islam di Amerika meningkat? Itu gara-gara imigran. Banyak imigran dari negara-negara Arab itu pindah ke Amerika. Perhatikan tadi tabelnya tadi yang saya bilang itu. Pengen mereka ke Amerika Utara. Untuk apa itu? Amerika Utara itu kan, ya itulah kawasan Amerika Utara lah pokoknya ya. Mereka pindah ke sana. Itulah kenapa jumlah populasi Islam itu meningkat di sana. Sama juga di Eropa. Kenapa jumlah Islam semakin meningkat di Eropa? Bukan karena orang Eropanya mau memeluk Islam, bukan. Tapi karena banyak imigran dari Eropa, dari negara-negara Arab pindah ke Eropa. Itu faktanya. Oke, itu faktanya. Nah, lucunya kenapa? Kenapa orang-orang Islam ini meninggalkan negaranya, ya kan? Kenapa? Terus ketika ada konflik di negara mereka, misalnya negara Iran ya, Irak, negara-negara Arab lah. Siapa yang mereka salahkan? Amerika. Salahkan Amerika, ya kan? Salahkan Amerika. Kalaupun benar Amerika mau mencampuri urusan politik negaramu, ya kan? Misalnya lah begitu ya. Ya kenapa kamu nggak berdiri tegak untuk negaramu? Berdiri tegak dong, untuk membela negaramu, berdiri mengatakan, oke, kamu harus keluar dari negara saya harus berdiri tegak. Sama seperti sikap Indonesia kan? Sikap Indonesia kan begitu. Sikap Indonesia mengatakan, oh tidak, mau kayak mana pun caranya, kita tidak boleh berkompromi, kita tidak boleh memihak satu sama lain kan? Kita mempertahankan tanah air kita dan kita berusaha untuk berkembang. Berbeda dengan orang-orang yang lain itu kan? Bahkan orang-orang Indonesia ikut-ikutan juga menyalahkan orang-orang Amerika ketika negara-negara Islam hancur. Kan nggak lucu kamu, kasihan kamu, cara berpikir mana aneh. Kamu yang katakanlah, kenapa kamu mau dikalahkan? Kenapa kamu menerima kekalahan? Kira-kira gitulah. Kenapa kamu nggak berjuang? Ketika ada masalah di dalam negara kita, yang mereka salahkan siapa? Amerika itu, perbuatan Amerika. Oke? Nah, sekali lagi, pertanyaan kepada Muslim, kenapa Muslim meninggalkan negaranya, dan bukan hanya meninggalkan negaranya, mereka meninggalkan agamanya di negara-negara Islam. Dan bukan hanya meninggalkan, banyak Al-Quran tadi yang kita lihat itu mereka buang di tong sampah. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga sampai selesai.
yang mempertunjukkan siapa yang layak untuk dipercaya, yang memakai data-data dibandingkan dengan memakai asumsi-asumsi liar dan besar suara. Apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk membela iman seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena sungguh amat banyak, sungguh luar biasa, para polemikus muslim bergirang ria, bernafsu ria untuk membahas tentang Alkitab. Lihat channel-channel mereka, begitu bernafsu, begitu riang hebat cara mereka untuk membahas, sehingga mereka lupa membahas Al-Quran dan hadis mereka. Entah apa yang terjadi, teman-teman. Kok lebih laku Alkitab, Yesus, kekristenan untuk dibahas. Itu yang luar biasa. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.